Halo para trader, saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum memulai video ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian sesi publik saya sebelumnya. Untuk kalian yang baru, maksudnya para subscriber baru saya yang belum tahu, saya ingin memberitahu bahwa saya mengadakan sesi publik yang sepenuhnya gratis. Kalian hanya perlu mengetuk link yang ada di deskripsi di bawah ini, lalu kalian bisa bergabung di sesi publik gratis saya. Sesi ini benar-benar gratis. Di sini kalian hanya akan mendapatkan sinyal dan tinggal melakukan eksekusi. Oke, jika kalian ingin mengecek akurasi, kalian juga bisa mengecek akurasinya. Jika kalian merasa ingin bergabung di sesi live atau ingin ikut sesi berikutnya, kalian juga bisa bergabung. Saya memberitahu ini karena banyak anggota baru yang belum tahu bahwa ada juga sesi publik. Mereka mengira semuanya hanya untuk VIP dan hanya ada di sinyal masa depan saja, padahal ada juga sesi gratis, tapi memang jarang diadakan. Oke, karena saya ingin kalian benar-benar memahami seberapa baik akurasinya, makanya saya jarang mengadakan sesi gratis itu dan banyak sekali sinyal yang saya berikan di VIP. Jika kalian ingin bergabung dengan VIP, caranya sangat mudah. Kalian tinggal klik link yang ada di bawah, di deskripsi, lalu gabung dan kirim pesan ke saya ingin VIP. Setelah itu saya akan memasukkan kalian ke dalam VIP. Oke, sekarang kita mulai videonya. Di video ini saya akan menjelaskan semua hal kepada kalian, seperti proyeksi harga, support dan resistance, serta Fibonacci dan 2-3 hal lainnya juga, tergantung bagaimana kondisi pasar. Oke, maksudnya hal-hal utama sudah saya sebutkan, jadi kita akan lihat itu. Kalau ada skenario yang berbeda, kita akan lihat bagaimana kita bisa mengambil tradingnya. Pertama-tama, saya selalu trading di real pairs dan hanya memberikan trade di real pairs, baik di public maupun di VIP. Dimanapun, karena di real pairs pergerakannya lebih mudah diikuti, tradingnya juga baik, support dan resistance juga lebih mudah diikuti. Di DLPS, hal pertama yang saya lakukan adalah mengamati chart. Saya hanya butuh 1 menit untuk mengamatinya, oke. Oke, dari sini saya merasa pasar bisa bergerak ke arah mana, jadi untuk memahaminya lebih lanjut saya akan ubah time frame menjadi 5 menit, oke? Kalau dilihat pasar sedang dalam tren turun yang cukup kuat, jadi dari sini saya bisa menggunakan Fibonacci. Untuk itu kita akan menandai titik ini di sini, menandai titik ini dan titik terendahnya adalah ini, jadi kita akan menandai titik ini, menandai 2 titik, saya akan membawa Fibonacci ke depan Anda, oke? Jadi dia menari lagi. Berlian. Saya akan mengubah warnanya menjadi hijau, lalu memasangnya dengan benar. Sudah ditempatkan di sini seperti yang saya jelaskan. Sekarang, mari kita tandai tingkat dukungannya. Ini level dukungannya, oke? Ini adalah level dukungan 1 detik. Ini adalah level resistensi, jadi kita kunci. Oke, saya sudah menguncinya. Sekarang kita akan masuk ke time frame 1 menit dan melihat bagaimana level-level yang saya pasang di Fibonacci tadi sudah terpasang dengan benar atau belum. Oke? Jadi, kalau dilihat di sini, sebenarnya ada upaya untuk membentuk level dukungan, tapi karena tekanan jual yang tinggi, terjadi penurunan yang cukup tajam di sini. Lalu pasar naik lagi, dan sekarang kita akan melihat di mana pasar sedang bergerak, seperti di sini. Jadi, di mana level support sebelumnya? Itu ada di sini. Oke, jadi ini bisa menjadi level support kita. Dan level resistance kita adalah yang ini. Kalau dilihat di sini, di tempat ini adalah level resistance karena ada upaya untuk menembusnya. Pasar juga sempat naik ke sana. Oke. Jadi untuk candle berikutnya, saya sekarang bisa mencoba bergerak ke arah pergerakan pasar pada dasarnya. Oke. Jadi untuk saluran berikutnya, kita akan melihat tren naik yang bagus, oke? Oke, jadi perdagangannya sudah tepat, izinkan saya menjelaskannya sedikit lebih jelas. Tunggu sebentar. Oke. Apa yang sedang terjadi, saya akan tunjukkan yang sebelumnya dulu. Pertama-tama, Anda bisa melihat di sini, pasar membentuk wick ini dan kemudian membuat candle merah ini. Setelah itu, pasar sedikit turun, mengambil support di level support, lalu naik lagi.
Sekarang Anda bisa melihat candle hijau yang cukup bagus di sini. Apa yang akan terjadi jika saya tunjukkan kepada Anda? Jika saya tunjukkan candle 5 menit, maka secara keseluruhan pasar akan mencoba untuk dianggap sebagai false breakout setelah naik dari sini. Izinkan saya menunjukkannya sebentar lagi. Oke? Transaksi ini hanya tinggal beberapa detik lagi. Pasar diperkirakan akan ditutup di dekat level ini, oke? Karena ada pergerakan pembeli yang signifikan di sini. Baiklah, jadi di sini perdagangan pertama kita adalah perdagangan ETM, oke? Ditutup pada candle hijau, tapi perdagangan kita di refund, maaf. Pasar harus ditutup di dekat level ini. Itulah mengapa kami menempatkan perdagangan Anda di sini, bukan? Sekarang di sini kita akan cek pada set kedua. Jika kita mendapatkan peluang lain, oke, kita lihat di aset yang sama karena kita akan menempatkan perdagangan pada candle berikutnya. Jika dilihat dari levelnya, pasar sedang naik ke level resistance di sini, tapi penutupan akan tetap di sekitar sini, oke? Jadi kita tunggu penutupan pada candle ini dan saya benar-benar melakukan trading dengan sangat sabar. Karena menurut saya trading dengan kesabaran itu yang paling benar. Trading di setiap candle itu tidak tepat. Ada banyak kemungkinan Anda akan kehilangan modal Anda. Jadi, pasar telah membentuk sumbu yang sangat panjang. Apakah kalian semua bisa melihat sumbu yang sangat panjang ini? Sumbunya cukup panjang dan saya akan menempatkan trading lebih awal. Entry saya sepertinya agak keliru. Saya pikir saya akan menetapkan tarif setelah pasar bergerak naik. Oke? Saya sudah banyak banting harga di sini di depan kalian. Oke, harganya sudah saya buat menarik. Dia sudah banyak kasih diskon buat kalian. Mari saya hitung semuanya. 123.456.788 pasang tarif. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa saya memasang begitu banyak tarif. Karena saya tahu di sini setelah penutupan pasar akan langsung turun. Jika saya tunjukkan dalam 5 menit, kalian pasti akan langsung mengerti. Saya sudah bilang bahwa penutupan akan terjadi di dekat level ini, dan memang benar-benar ditutup di dekat level tersebut. Begitu penutupan terjadi, para penjual langsung sangat aktif karena ini pasar apa? Sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah teman. Oke, dan dengan mengikuti hal-hal inilah saya juga memberikan publikasi. Kalian pasti sudah tahu juga. Oke, jadi itulah intinya. Jika kamu mengikuti dengan cara yang benar, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang sama. Kamu bisa lihat sendiri betapa bagusnya pasar sudah turun. Ini tadi saya tunjukkan di depan kalian. Sekarang, ini ada di depan kalian namanya. Lalu itu adalah Fibonacci retracement, disebut Fibonacci retracement. Dan jika kamu menggunakannya dengan baik, maka kamu bisa menghasilkan profit yang cukup besar. Jadi mari kita buka riwayat trading sekali dan lihat. Begitu banyak trading yang saya lakukan langsung di depan kalian, mari kita cek di sini. Ini aset apa? Oke, jadi di dalamnya kita tidak akan menggunakan Fibonacci. Saya hanya ingin memberitahu kalian tentang Fibonacci. Jika kalian ingin video khusus, saya butuh lebih dari 100 komentar yang menuliskan tentang Fibonacci. Baru saya akan membuat video tentang Fibonacci retracement. Video khusus di mana saya akan menjelaskan setiap detail, kesalahan apa saja yang sering kalian lakukan. Dan kesalahan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, saya juga melihat ada tren turun, tapi lihat dari sini, apa yang dilakukan pasar? Pasar memberikan kenaikan penuh, jadi pasar sedang naik. Sekarang saat ini, kamu pasti bisa melihat di sini. Jika kamu perhatikan candle ini, kamu akan bisa mengamati bahwa tekanan penjual di sini semakin melemah. Maksudnya bagaimana bisa melemah? Karena candle ini akan memberitahumu dengan jelas. Ini adalah candle 5 menit. Artinya, secara keseluruhan akan ada 4 candle hijau dan 1 candle merah. Jadi karena itu kita melihat candle yang lemah dan candle dengan bodi kecil di sini. Jika saya melihat hal ini, saya bisa memahami bahwa tekanan penjual di sini lemah. Jadi artinya pembeli yang mendominasi pasar di sini. Oke, siapa yang mendominasi pasar? Pembeli. Jadi sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita harus menemukan level support yang bagus dan kuat. Oke, jadi ini bisa kita tandai di sini. Saya akan memberitahu hal baru. Dengarkan baik-baik. Pertama-tama, kita akan mengambil rectangle. Seperti rectangle, kita akan warnai hijau, oke?
Jadi saya akan pasang ini di sini untuk kalian. Dan ini di sini sudah benar. Sekarang, apa yang saya tandai di sini? 1. Lilin ini, saya menandai 1 lilin saja. Nanti saya akan jelaskan tentang ini. Ini adalah lilin yang sendirian, oke? Jadi, kalian bisa lihat, di dalam penutupan lilin ini, ada sekitar 1,5 menit di sini, oke? Apa yang harus dilakukan? Pertama, harus turun ke 50% level ini. Baru setelah itu boleh naik. 50% maksudnya di posisi mouse ini. Pindah ke time frame 1 menit untuk trading. Sekarang Anda pasti sudah sedikit lebih jelas. Setelah menandai candle lonely, apa yang bisa kita lihat? Sekarang kita berada di time frame 1 menit. Jadi di time frame 1 menit, Anda juga bisa melihat apa yang kita dapatkan setelah menandai candle lonely. Sederhana kan? Jadi di sini kalau kita lihat candle lonely itu berada di dalam area comp ya, yang ada di area konsentrasi. Saya akan membedah setiap candle satu persatu supaya saya bisa memahaminya dengan benar, oke? Jadi, dari sini saya merasa bahwa kita mungkin akan melihat penjual di pasar. Tapi kalau dilihat secara umum, pasar seharusnya naik. Sampai di sini karena apa yang dilakukan pasar. Pasar sedang membentuk higher high dan higher low, higher high dan higher low. Kalau dilihat, kalian bisa lihat di sini, pasar membuat higher high, lalu membentuk candle kecil dan sedikit turun ke higher low, higher high, lalu membuat satu high lagi dan membentuk higher low kecil, higher high dan lagi-lagi higher low. Artinya, secara keseluruhan pasar sedang mengikuti pola higher high dan higher low-nya. Oke, jadi dalam konsep ini apa yang terjadi? Pasar tetap berada di atas untuk menembus resistance sebelumnya. Jadi lihat di sini, ini adalah level resistance dan untuk menembusnya pasar akan bergerak ke atas. Jadi apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mengamati pasar. Ketika candle ini ditutup di pasar, seperti sekarang ini, kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan trading pada candle ini. Tapi untuk melakukan trading maksud saya perlu. Sepertinya kita tidak seharusnya melakukan trading di sini karena para pembeli sangat aktif dan saya sedang mencoba untuk mengambil posisi turun dari sini karena pasar seharusnya turun dari titik ini. Sebenarnya saya berpikir seperti itu, tapi saya tidak akan melakukannya karena saya hanya akan melakukan apa yang menurut saya tepat di saat-saat terakhir setelah mengamati candle ini dengan cara seperti ini. Oke, mari kita lihat. Sementara itu, kita sedang mengamati candle ini. Kalau dilihat, jadi, hanya tinggal beberapa detik lagi sebelum candle ini ditutup. Oke, jadi saya akan memasang trade turun dari sini. Dan kenapa saya lakukan itu? Karena saya merasa sudah terbentuk satu candle merah di pasar. Oke, dan setelah 1-2 candle lagi, pasar akan turun. Jadi saya hanya memasang satu trade di sini, dan kita akan melihat satu candle merah. Setelah pasar turun dan menutup di sekitar level ini, pasar akan naik lagi. Sampai sini oke. Konsepnya akan tetap seperti ini, skenarionya juga akan tetap seperti ini. Oke, inilah yang saya lihat dan saya pahami, karena di momen terakhir, jika kalian perhatikan, candle turun dengan ekor yang sangat panjang, kalian pasti bisa melihat wick yang sangat panjang ini. Jadi kalian harus mengamati candle saat sedang terbentuk dan juga setelah terbentuk. Bukan berarti hanya dengan mengamati saja kalian akan langsung tahu apakah akan terjadi seperti itu atau tidak. Sampai candle benar-benar close, kalian tetap harus memperhatikannya, oke? Jadi, di sini arti dari wick ini adalah bahwa para penjual di pasar sedang sangat aktif di sini, ya. Dan kenapa bisa begitu? Kalau kalian lihat sebelumnya juga, di sini juga, oke, dan lagi, pasar tetap berada di zona ini lalu akan naik lagi. Saya sudah breakdown setiap candle satu persatu, dan kalian bisa lihat betapa mulusnya trade ini menang di depan kalian semua. Ini adalah riwayat trading saya hari ini, oke? Dan jika kamu juga ingin bergabung di channel Telegram saya, linknya bisa kamu temukan di kotak deskripsi. Kamu cukup join Telegram, ikuti sesi publik gratis, dan kamu akan mendapatkan profit dengan mudah. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa guys di video berikutnya. Bye-bye.